Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur Tuhan memberikan kepada kita kembali satu hari yang baru. Hari untuk kita boleh memuliakan Tuhan. Hari di mana kita diberkati dan kita pun mau menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama di dalam renungan harian edisi Kamis 16 Juli 2026. Kita sungguh percaya bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kiranya damai dari Allah Tritunggal menaungi kita sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan mencari wajah Tuhan, mari kita tundukkan hati dengan sungguh di dalam doa sebelum kita merenungkannya. Mari berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk pagi yang baru, kesempatan yang baru, hidup yang baru, berkat yang baru yang Tuhan berikan. Semua karena Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Dan kiranya pagi ini hati kami ditundukkan dan kami sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati kami melalui firman-Mu dalam doa, dalam teduh kami. Sehingga kami setiap hari terus boleh dibangun di dalam iman kepada Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dan Roh Kudus-Mu yang membantu kami untuk kami boleh mengerti bagian firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Amin. Amos pasal 5 ayat yang keempat sampai dengan 6 menjadi bahan renungan kita pada hari ini. Dengan judul Perikop Jalan Menuju Hidup. Sesungguhnya, beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti dibuang ke pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya ia tidak akan menyambar keturunan Yusuf bagaikan api dan melahap habis tanpa ada yang memadamkannya bagi Betel. Amin. Mencari Tuhan atau sekedar beribadah, itulah judul tema dari perenungan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan beriman, tidak jarang orang merasa sudah dekat dengan Tuhan karena mereka rajin menjalankan berbagai kegiatan keagamaan, ibadah, pelayanan, dan aktivitas rohani lainnya. Sering ini menjadi ukuran kedekatan seseorang dengan Tuhan. Namun, di balik semua itu ada kemungkinan hati justru tidak sungguh-sungguh terarah kepadanya. Lalu, apakah semua yang kita lakukan benar-benar berarti kita sedang mencari Tuhan? Melalui Nabi Amos, Tuhan menyampaikan panggilan yang jelas kepada umat Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Panggilan ini menunjukkan bahwa kehidupan sejati hanya ditemukan ketika manusia kembali kepada Tuhan. Pada waktu itu, umat Israel memang memiliki banyak tempat ibadah seperti Betel dan Gilgal. Tetapi mereka lebih sibuk dengan ritual daripada hidup dalam ketaatan. Karena itu Tuhan menegaskan agar mereka tidak sekedar mencari tempat ibadah, melainkan sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari Dia yang hidup. Tanpa pertobatan dan kesetiaan, semua kegiatan ibadah hanya menjadi bentuk keagamaan yang kosong. Sebaliknya, ketika umat sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan hati yang tulus, mereka akan menemukan kehidupan yang sejati. Tuhan menghendaki hubungan yang hidup,
bukan sekedar kebiasaan keagamaan. Firman ini mengajar agar jangan sampai kita hanya sibuk dengan kegiatan keagamaan, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Ada istilah yang mengatakan sibuk secara rohani, tetapi tidak hidup rohani. Marilah kita belajar mencari Tuhan dengan sungguh melalui doa, pertobatan, dan ketaatan setiap hari. Berikanlah waktu secara pribadi untuk datang kepadanya, bukan hanya dalam ibadah bersama, tetapi juga dalam keseharian. Ketika kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati, kita akan mengalami kehidupan yang sejati di dalam Dia. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah berbicara kepada kami secara pribadi melalui firman-Mu. Kami sadar bahwa mencari Tuhan adalah tentang relasi, bukan sekadar datang ke gereja atau melakukan kegiatan agama. Ya Tuhan, seringkali kami mencari berkat-Mu tapi lupa mencari wajah-Mu. Kami sering mengandalkan rutinitas ke gereja, namun hati kami jauh dari-Mu. Tolong kami agar tidak seperti umat Israel pada zaman Amos yang mengandalkan tempat-tempat ibadah lahiriah, namun hidupnya jauh dari kebenaran. Penuhilah hati kami dengan kehausan yang kudus untuk selalu intim denganmu. Biarlah hidup kami sehari-hari menjadi ibadah yang sejati dan hidup. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Mereka yang di rumah sakit, dirawat di rumah. Mereka yang bergumul dalam kehidupan mereka dengan tubuh mereka yang sedang sakit. Engkau pulihkan mereka ya Tuhan, sembuhkanlah mereka. Mereka yang bergumul di dalam persoalan-persoalan hidup mereka. Kiranya mereka mencari wajah Tuhan, dan ketika mereka menemukannya, mereka sungguh dipenuhi dengan sukacita, dan mereka tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang menantikan teman hidup ataupun mungkin keturunan. Mereka yang terus berdoa, Engkau Tuhan yang membukakan hati mereka dan mengingatkan mereka bahwa segala sesuatu indah dalam tangan dan rancangan Tuhan. Kiranya mereka, Tuhan, diberikan hati yang terus mau menghadap kepada Tuhan dan percaya sungguh bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka, dan doa mereka akan Tuhan jawab dengan yang terbaik yang dari Tuhan. Kami menyerahkan diri kami sepanjang hari ini. Ketika kami bekerja, ketika kami di rumah, ketika kami di dalam kumpulan bersama dengan orang-orang lainnya, kiranya hidup kami menunjukkan Engkau ada dan Engkau menguasai kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita terima berkat yang dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita dengan semangat melayani Tuhan hari ini dan terus mencari Tuhan. Kita ingat bahwa mencari Tuhan adalah sebuah relasi dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai berjumpa kembali di dalam renungan harian edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan selamat melayani Tuhan. Sampai ketemu. Amin.